إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bertemu dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan pembahasan kita sampai sebab yang ke-47. Dan di malam hari ini, insya Allah kita akan masuk kepada sebab yang ke-48. Dari 50 sebab terhindar dari siksa kubur, hari ini kita masuk kepada sebab yang ke-48. Iya, kita akan membahas sebab yang ke-48 ini, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahaminya dan kita bisa mengamalkannya. Ya, sebab yang ke-48, seseorang terhindar dari siksa kubur, yaitu seorang khatib yang mengamalkan ilmunya. Seorang khatib yang berkhutbah, orang yang berceramah, orang yang menyampaikan nasihat di atas mimbar, ataupun dalam konteks yang lain. Intinya adalah seorang dai, ya, seorang ustadz atau mungkin kiai ataupun ulama, ya, siapapun dia. Ketika dia menyampaikan sesuatu kebenaran yang berasal dari Allah dan Nabi SAW, dia menyampaikan Al-Quran, hadis yang sahih, ya, menurut pemahaman yang benar. Nah, ketika itu dia menyampaikan nasihat kepada umat, ya, nasihat yang insya Allah bermanfaat untuk mereka-mereka yang mendengarkan darinya. Nah, tentunya idealnya adalah seorang ustadz atau khatib atau dai, mubaligh, apapun namanya, tentunya dia adalah orang yang pertama kali mengamalkan ilmu yang dia sampaikan ke orang lain. Pertama kali dia belajar, dia berusaha memahami dengan benar, ya. Kemudian dia amalkan ilmu tersebut, kemudian setelah itu baru dia ajarkan kepada orang lain. Ya, seorang khatib di sini maknanya adalah orang yang menyampaikan, ya, menyampaikan sesuatu yang berasal dari Islam dan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai dia menyampaikan sesuatu, ya, ternyata dia tidak mengamalkan ilmu yang telah dia nasihatkan kepada orang lain. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan ini merupakan musibah yang besar dan dosa besar bagi seorang dai, seorang khatib, ya, seorang ustadz atau ulama dan lain-lain. Andai kata mereka menyampaikan sesuatu perkara kebenaran, ya, yang berasal dari Allah dan Nabi SAW, ternyata mereka tidak mau mengamalkannya. Padahal itu perintah untuk setiap muslim. Idealnya adalah dia mengamalkan terlebih dahulu dan berusaha untuk istiqomah di atasnya. Apakah dia menyampaikan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul? Apakah dia menyampaikan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul? Atau mungkin dia mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Ya, dia mengajak kaum muslimin, ayolah, marilah kita, ya, melakukan ibadah misalnya puasa sunnah. Tentunya dia berpuasa sunnah terlebih dahulu. Baru dia mengajak orang lain. Marilah kita, ya, berusaha untuk mendirikan sholat malam. Tentunya dia juga mendirikan sholat malam. Ya, demikian. Jadi ketika seseorang mengajak orang lain, ya, baik perkara yang wajib maupun perkara yang sunnah, dan dia pahami dengan pemahaman yang benar, ya, kemudian dia pun mengamalkannya dengan ikhlas, ya, maka tentunya dia akan berpahala. Dan dia pun akan mendapatkan keutamaan. Di samping pahala, karena dia berdakwah, dia menyampaikan kebenaran,
dia menyampaikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia secara umum. Kemudian dia juga bisa dengan izin Allah ya sebagai perantara untuk datangnya hidayah bagi orang lain. Sebagai jalan datangnya hidayah, pengetahuan, kebenaran bagi orang lain. Subhanallah, ya, dia juga mendapatkan pahala karena dia pun mengamalkan terlebih dahulu apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Dan ternyata juga keutamaan berikutnya adalah, ya, inilah pembahasan kita. Seorang khatib, seorang dai, mubaligh, ya, seorang ustadz, ya, apapun namanya, ketika dia mengamalkan ilmunya, maka insya Allah dia pun akan selamat dari siksa kubur. Dia pun akan selamat dari siksa api neraka. Karena dia termasuk orang yang mengamalkan ilmunya, yang dia sampaikan ke orang lain. Memang pada prinsipnya, seorang muslim itu harus berilmu dulu, baru beramal. Berilmu dulu, baru berkata. Ya, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu terlebih dahulu, baru berkata, berbicara, baru menasehati, baru berdakwah. Ilmu dulu, baru berdakwah. Jangan berdakwah dulu, baru kita berilmu. Jangan kita mengajak dulu orang lain, baru kita berilmu. Tentunya tidak boleh. Berilmu dulu, baru kita berbicara, menghimbau, mengajak, menasihati orang lain. Dan juga berilmu dulu, baru kita mengamalkan. Mengamalkan ilmu yang memang diwajibkan oleh Allah, atau mengamalkan ilmu yang kita sampaikan juga kepada orang lain. Ya, demikian ya. Jadi di sini di halaman 118, silakan jamaah yang sudah memiliki bukunya, halaman 118 dan 119 ya. Khatib yang mengamalkan ilmunya. Nabi SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj, ya, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, sampai ke atas langit yang ketujuh. Maka pada waktu itu beliau melihat peristiwa-peristiwa yang Allah izinkan, yang Allah kehendaki sebagai pengetahuan bagi beliau, dan beliau bisa menyampaikan kembali kepada umat perjalanan seorang hamba dengan ruh dan jasad sekaligus. Ya, perjalanan seorang hamba dengan kekuasaan Allah, dengan ruh dan jasad sekaligus. Ya, pada suatu malam yang sangat singkat, yang ini merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Allah berangkatkan beliau dari dunia ini menuju ke langit yang ketujuh. Nah, dalam perjalanan itulah beliau ternyata melihat adanya suatu kaum yang sedang dipotong-potong lidah mereka dengan gunting dari neraka. Ya, beliau melihat adanya kaum yang sedang dipotong-potong lidah mereka dengan gunting dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita baca hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu shiqahum, ya, bimaqarid min nar." Aku melihat kata Nabi SAW pada malam aku diisrakan. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, aku melihat pada malam tersebut beberapa orang yang digunting bibir mereka dengan gunting dari neraka. Digunting bibirnya dengan gunting dari neraka. Na'udzubillah. Maka aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Ya. Rasul bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Karena Rasul ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau berangkat bersama malaikat Jibril alaihissalam. Maka peristiwa-peristiwa yang beliau lihat pada waktu itu, yang merupakan peristiwa adanya orang yang mendapatkan nikmat kubur, ada orang yang mendapatkan siksa kubur, ya. Beliau lihat dan beliau tanyakan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Siapa mereka wahai malaikat Jibril? Orang-orang yang dari umat Nabi alaihissalam, beberapa orang yang digunting bibir mereka dengan gunting dari neraka. Ya, kaum muslimin jamaah sekalian. Maka malaikat Jibril menjawab, ya, qala khutaba ummatik alladhi ya'muruna an-nas bil birr wa yansawna anfusahum wa hum yatluna kitab afala ya'qilun. Malaikat Jibril alaihissalam berkata bahwa mereka itu adalah para khatib dari umatmu. Para khatib, ya, dari umatmu
yang menyuruh manusia berbuat baik, sedangkan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka mengajak orang, menghimbau orang, mendakwahi orang, ya, untuk mereka manusia-manusia ini berbuat kebaikan. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, jangan lupakan Al-Quran, banyaklah berzikir kepada Allah, dan seterusnya. Ya, padahal mereka membaca kitabullah. Mereka tahu isi Al-Quran, mereka membacanya, mereka menghafalnya, mereka mengajak manusia kepada kebaikan, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Ya, artinya mereka tidak mau mengamalkan, hanya pintar bicara, retorikanya bagus, ya. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salama wal afiyah. Retorikanya bagus, ya. Cara bicara, susunan katanya itu memukau sekali. Banyak orang kagum dengan ucapannya. Tulisan-tulisannya juga barangkali di sosial media saat ini. Ya, mungkin di buku, dari kitab-kitab yang dia tulis, na'udzubillah min dzalik. Ternyata banyak orang yang tersentuh, banyak orang yang menangis. Barangkali mungkin seperti itu. Banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab dai tersebut. Dari tulisannya, lisannya, dakwahnya, ucapannya, ya, dan perbuatannya. Tetapi ternyata Rasul menjelaskan di sini bahwa dia menyuruh orang lain berbuat baik, berbuat taat, hendaknya istiqomah, hendaknya begini, ternyata dia melupakan diri mereka sendiri. Dia tidak mengamalkan ilmunya yang dia ajarkan, yang dia dakwahkan, yang dia sampaikan ke orang lain. Artinya dia orang yang akan merugi, naudzubillah. Nah, pada waktu itulah, ya, dia akan mendapatkan siksa kubur, digunting bibir mereka dengan gunting dari neraka. Masih di alam kubur, ya, belum berada di neraka jahanam yang sebenarnya. Karena kita tahu, semua manusia yang sudah mati saat ini berada di mana? Di alam kubur. Ya, peristiwa nanti berada di neraka jahanam, nanti kondisi itu setelah selesainya proses yang sangat panjang di akhirat. Tentunya dibangkitkan nanti di padang mahsyar, ya. Kemudian nanti ada proses dihisapnya amal, ditimbangnya amal. Ya, kemudian diberikan buku catatan amal, manusia dihalau menuju telaga Al-Kautsar, manusia melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Kemudian melewati jembatan Qantarah, ya. Manusia di situ mengalami kerugian karena mereka, ya, berpahala dari amal-amal yang mereka lakukan diberikan kepada orang lain, dikisos perbuatan mereka. Ujung-ujungnya surga dan neraka. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tapi yang Rasul lihat saat ini yang sudah terjadi, pada waktu itu Rasul melihat, dan saat ini sudah terjadi, sampai hari kiamat sudah terjadi, adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Yang ternyata, ya, salah satu bentuk siksa kubur itu disebutkan di hadis, dan kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya di awal-awal. Salah satu bentuk siksa kubur itu adalah diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang. Salah satu bentuk siksa kubur itu adalah angin panas, kobaran panas dari neraka itu berhembus ke kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Belum disiksa yang sebenar-benarnya disiksa neraka jahanam, tapi kobaran api, panasnya api sudah dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan siksa kubur dengan dosa-dosa yang mereka lakukan selama di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini salah satunya adalah digunting bibirnya dengan gunting dari neraka. Dan apa yang Rasul lihat adalah peristiwa yang sudah terjadi di alam kubur. Seperti itu, ya, kata para ulama. Jadi mereka itulah adalah para khotib dari umatmu yang menyuruh mereka berbuat baik, sedangkan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, padahal mereka membaca kitab Allah. Apakah mereka ini tidak berpikir? Mereka berani mengatakan sesuatu, mengajak sesuatu, bahkan memerintahkan sesuatu, ya. Ternyata mereka tidak mengerjakannya. Hanya pintar berbicara, pintar untuk menyampaikan dengan tulisan dan lisan atau perbuatan, tetapi tidak mencontohkan sebagaimana yang dia sampaikan kepada orang lain. Nah, jadi ini intinya adalah mereka tidak mengamalkan ilmu. Maka mendapatkan siksa seperti ini. Tapi kalau khotib yang mengamalkan ilmu, nah itu tentunya berbeda.
khatib, seorang ustadz, seorang dai yang mubaligh, dia ulama, ya, dia orang yang menyampaikan kebenaran, dia berdakwah di sana sini pagi, siang, sore, malam dengan lisan tulisan, dia mengajak orang untuk kembali kepada Allah, agar manusia ini bertobat kepada Allah, agar mereka kembali kepada cara beragama yang benar, kembali kepada sunnah Nabi SAW, jangan melakukan kesyirikan, jangan melakukan kebid'ahan, jangan melakukan kemaksiatan. Andai kata dialah yang mengajak ini juga melakukan. Nah, ini na'udzubillah. Ya, andaikan dia yang mengajak ini, yang dia dakwahi, ternyata ada di antara perkara-perkara tersebut yang masih dia kerjakan perkara yang haram, masih dia kerjakan perkara-perkara yang syubhat, masih dia kerjakan perkara-perkara yang dia tidak punya ilmu atasnya. Sedangkan dia mengajak orang lain, tinggalkan syubhat, tinggalkan hal-hal yang kita belum tahu ilmunya, tinggalkan perkara yang haram. Nah, ini berat ya. Kalau kita melihat resikonya, jamaah sekalian, resiko dari dakwah itu berat. Mungkin tidak ada yang mau lagi berdakwah. Sepertinya para dai, para ustadz, dan seluruh kaum muslimin yang mereka mendakwahkan Islam ini, mungkin mereka berhenti berdakwah ketika melihat resiko dakwah itu ternyata berat ya. Karena kita manusia biasa, kita bukan malaikat. Pastilah kita ini pernah barangkali lalai, pernahlah kita ini ya jatuh bangun, kadang iman naik, kadang iman turun ya. Sehingga ketakutan bagi orang-orang yang berdakwah itu, apa saya bisa istiqomah? Apa saya bisa menyampaikan dan saya juga bisa mengamalkan? Ini ditakuti oleh para ulama loh. Para ulama itu orang yang paling takut kepada Allah dan mereka itu orang yang banyak ilmunya. Subhanallah, apa saya bisa mengamalkan ilmu yang telah saya ketahui? Apakah saya bisa mengamalkan ilmu yang telah saya dakwahkan? Karena mereka takut konsekuensinya, resikonya, kalau mereka tidak mengamalkan ilmu itu. Mungkin mereka sudah berjuang, mereka sudah berkorban, mereka sudah mati-matian untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka sampaikan kepada manusia. Ya, tapi kan bisa jadi mungkin ya terkadang ya, karena manusia itu juga tidak sempurna, terkadang mungkin mereka lalai, atau mungkin mereka tidak sengaja, atau mungkin mereka khilaf, atau mungkin mereka tidak tahu. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau nantinya mendapatkan azab juga dari Allah. Makanya orang-orang yang berdakwah itu ya harus berhati-hati ya, kita semuanya jangan sampai mengatakan sesuatu kemudian kita tidak melakukannya. Kita mengajak sesuatu tapi kita tidak mengerjakannya. Dan itu sebetulnya bukan khatib saja, bukan dai saja dan ustadz saja, tapi seluruh kaum muslimin siapapun mereka, mereka bisa kan berdakwah, menyampaikan secara umum, ayo kita sholat, ayo kita ke masjid. Ternyata dia tidak sholat. Ternyata dia tidak mau sholat di masjid bagi laki-laki. Ya, ayo dia mengajak kaum muslimin yang wanita, ibu-ibu misalnya, atau para wanita hendaknya menutupi auratnya. Ya, sedangkan dia membiarkan istri dan anaknya terbuka auratnya. Hendaknya kalian menutupi aurat, hendaknya memakai pakaian muslimah. Jangan seperti ini, begini, dan begini. Ternyata dia biarkan istrinya dan anak-anaknya terbuka auratnya. Dia seorang dai. Atau mungkin dia bukan seorang dai, tapi dia seorang muslim. Muslim yang pernah menghimbau, mengajak, menasehati, pernah berdakwah secara umum. Bisa saja. Dia kena juga kepada pembahasan kita. Siapapun yang ya mengajak, menghimbau, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, siapapun mereka, meskipun mereka bukan ustadz, maka mereka tentunya termasuk orang yang harus mengamalkan ilmunya terlebih dahulu. Idealnya begitu. Tapi kalau mereka mengamalkan ilmunya dan mereka juga berdakwah, insya Allah aman. Mengamalkan ilmunya, menyampaikan juga ilmunya. Mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya. Mengamalkan ilmunya, dia sampaikan lagi ilmunya. Maka insya Allah aman. Kalaupun ada kurang-kurang, ya maka dia minta ampun kepada Allah. Inilah yang mampu aku lakukan, ya Allah, dengan keterbatasanku, dengan kelemahanku, dengan kekuranganku. Inilah yang bisa aku lakukan, ya Allah, untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan hadis dari Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa bik.
Tidak ada kemampuan pada diriku kecuali apa yang telah Engkau berikan kepada aku. Allahumma ja'alni minal mukhlisin fi da'wati dinik. Ya Allah, jadikan diriku termasuk orang-orang yang ikhlas dalam mendakwahkan agamamu. Kita minta agar kita juga ikhlas. Meskipun kita sudah amalkan ilmunya, tapi dalam mendakwahkannya pun harus ikhlas. Nggak bisa kita ikhlas tanpa pertolongan dari Allah. Allahumma ja'alni minal mukhlisin fi da'wati dinik. Ya Allah, jadikan diriku termasuk orang-orang yang ikhlas dalam mendakwahkan agamamu. Allahumma ja'alni minal mukhlisin fi ibadatik. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepadamu. Ya. Jadi kita mengamalkan dulu, baru kita mendakwahkan. Dan ketika mendakwahkan pun harus ikhlas. Ketika mendakwahkan pun ilmunya harus benar. Nggak boleh sembarangan. Kalau kita tidak memiliki ilmu, jangan coba-coba kita berdakwah. Yang berdakwah saja, yang sudah benar saja, yang sudah ikhlas saja, yang sudah sesuai sunnah, itu pun sangat takut kepada Allah. Kalau mereka nanti ternyata memiliki kekurangan sana-sini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka kita lihat jamaah sekalian, bagaimana perkataan dari sahabat Abu Darda. Abu Darda, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Beliau takut dengan masalah ini. Beliau sudah insya Allah ya orang yang bertakwa, orang yang saleh ya, dan beliau adalah orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi beliau takut kalau apa yang telah beliau dakwahkan kepada umat ternyata dalam pandangan Allah, dalam penilaian Allah termasuk orang-orang yang banyak kesalahan dan kekurangan. Apa kata beliau? Abu Darda radhiyallahu anhu dia mengatakan, innama akhafu ayyakuna awwalu ma yas'aluni anhu rabbi ayyaqula qad alimta fama ya fama qad alimta fama amalta. Ya, dia mengatakan sesungguhnya yang pertama kali yang aku takuti, sesungguhnya yang pertama kali aku takuti nanti terjadi pada hari kiamat. Yaitu apa yang ditanyakan oleh Rabbku kepadaku. Yang paling aku takuti nanti pada hari kiamat adalah sesuatu yang akan ditanyakan oleh Allah kepadaku. Apa itu? Qad alimta fama amalta. Engkau telah berilmu. Lantas apa yang telah engkau lakukan dengan ilmu tersebut? Engkau telah berilmu. Lalu apa yang telah engkau lakukan dengan ilmu tersebut? Engkau telah memiliki pengetahuan, engkau telah mendakwahi umat, engkau telah menyampaikan hadis Nabi SAW. Lalu, apa yang telah engkau lakukan dengan ilmu tersebut? Apa yang telah engkau lakukan setelah engkau berdakwah, setelah engkau menyampaikan? Ini sekelas kaliber sahabat loh. Bagaimana dengan kita yang ya banyak sekali kekurangan? Engkau telah mengetahui, engkau telah berilmu, engkau telah menyampaikan, engkau telah berdakwah. Lalu apa yang telah engkau lakukan? Seorang sahabat yang insya Allah jelas mereka ini orang-orang yang bertakwa, banyak ilmunya, benar pemahamannya, orang yang takut kepada Allah, tapi mereka tidak pernah sombong. Tetap mereka takut meskipun mereka sudah mengamalkan ilmunya. Dan mereka sudah mendakwahkan ilmunya dengan benar, dengan ikhlas. Mereka takut mendapatkan azab Allah. Kalau kita mendakwahkan dengan benar, dengan ikhlas, dan ketika kita berdakwah ini, ternyata kita sudah mengamalkan ilmu kita terlebih dahulu, insya Allah kita terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka. Tapi kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu, ternyata dia tidak ikhlas, tidak benar, dan ternyata dia pun tidak mengamalkan ilmunya terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. Na'udzubillah, peluang yang sangat besar sekali dia mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Idealnya adalah Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata bahwa orang yang paling banyak ilmunya di antara kalian semestinya menjadi orang yang paling banyak rasa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang paling banyak ilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah.
Seharusnya demikian. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini hanyalah para ulama. Orang yang berilmu, yang paham tentang siapa itu Allah. Dia paham tentang bagaimana memahami dinullah. Dia paham bagaimana memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak ilmu, semakin takut. Mau berdakwah takut, mau menyampaikan takut. Tidak sebagaimana yang kita saksikan saat ini ya. Dengan gampangnya, mohon maaf ya, dengan gampangnya fenomena yang kita lihat saat ini, begitu banyak adanya dai-dai yang mereka sebetulnya tidak mempelajari Islam secara mendalam, atau mungkin orang-orang yang baru saja bertaubat. Lalu mereka berani untuk berdakwah. Mereka berani untuk menyampaikan ilmu. Ini kan musibah namanya. Ulama saja yang sudah pantas untuk menyampaikan dakwah Islam dan sunnah ini merasa takut untuk berdakwah. Takut ancaman ini. Siksa kubur, siksa neraka. Dipotong, digunting bibirnya dengan gunting dari api neraka. Karena dia menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Itu sekelas sahabat Rasul dan para ulama. Ilmunya benar, niatnya ikhlas, dia sudah mengamalkan, dia sudah luar biasa, amalnya banyak, baru mereka mendakwahkan. Tapi mereka ketakutan. Takut resikonya, konsekuensi dari dakwah tersebut. Takutnya niatnya tidak ikhlas. Dikhawatirkan dia termasuk orang yang belum mengamalkan secara maksimal. Tapi fenomena yang kita lihat saat ini banyak ruwaibidah. Ya, banyak ruwaibidah. Orang yang berani berbicara tentang agama, bahkan berbicara tentang apapun, mereka bisa. Meskipun mereka tidak memiliki ilmunya, atau belum mengamalkan ilmunya. Ruwaibidah, ruwaibidah. Mungkin orang-orang yang berani untuk berdakwah, menyampaikan sesuatu kepada umat. Ya, seorang pelawak bisa jadi ustadz, seorang penyanyi bisa jadi ustadz, seorang artis bisa jadi ustadz, seorang pejabat bisa jadi ustadz, siapapun bisa, karena dia merasa saya muslim. Dan saya belajar tentang agama saya. Subhanallah, saya muslim. Saya bisa menyampaikan. Ini agama saya. Yang berhak menyampaikan bukan harus ustadz, bukan harus para ulama. Oke, kita katakan Anda muslim, Anda memang punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan kemampuan Anda, yang tentunya dengan pemahaman yang benar, dan Anda pun telah mengamalkannya terlebih dahulu, baru berdakwah, baru menyampaikan sesuai kemampuan, secara umum barangkali. Mengajak untuk sholat, itu kan dakwah. Mengajak untuk sholat di masjid, itu dakwah. Mengajak orang untuk taklim, itu dakwah. Sesuai kemampuan. Tapi pahami jamaah sekalian, jangan kita lupakan diri kita. Orang yang mendakwahi orang lain, tapi keluarganya ditinggalin. Istrinya masih berantakan, anaknya masih berantakan, bahkan yang menyampaikan juga masih berantakan. Ilmunya salah, niatnya tidak ikhlas, niatnya ria, niatnya ingin supaya tenar, supaya terkenal, supaya bertambah followersnya, bertambahlah ya pengikutnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya. Maka mari sama-sama kita luruskan niat kita, ya meskipun barangkali sudah benar, ya sudah sesuai dengan syariat, niatnya harus tetap ikhlas. Dan ketika menyampaikan ilmu tersebut, kita amalkan terlebih dahulu dalam segala hal, apapun yang kita sampaikan. Segala bentuk apapun yang kita sampaikan, kita amalkan terlebih dahulu. Dan kita berilmu dulu, baru beramal. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu, kata Allah, yang engkau tidak punya pengetahuan atasnya. Berilmu dulu, baru beramal. Beramal dulu, baru berdakwah. Seperti itu. Berilmu dulu, ya, baru beramal. Setelah beramal, baru menyampaikan. Jadi, jemaah sekalian yang berbahagia, ya, berat ya, resiko dari orang-orang yang menyampaikan ini, karena Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran,
Atamuruna an-nasal birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat ke-44. Di surah Al-Baqarah ayat ke-44 Allah menyebutkan, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri? Padahal kamu membaca kitab, tidakkah kamu mengerti? Kenapa mengajak-ngajak orang lain dengan tulisan, dengan lisan, dengan berbagai macam hal, ya, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri? Kan kamu tahu itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la ta'lamun. Lima taqulun la ta'malun. Ya, lima taqulun ma la ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Allah berbicara kepada kita, semua kaum muslimin. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakannya? Ingat ada siksa yang Allah siapkan baginya. Lima taqulun ma la ta'lamun. Lima taqulun ma la ta'malun. Ya. Maaf, lima taqulun ma la taf'alun. Ya, lima taqulun ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ma la taf'alun. Mengapa kamu tidak mengerjakan apa yang kamu sampaikan kepada manusia? Kabura maqtan 'indallahi. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat benci Allah, murka Allah kepada orang-orang yang mengatakan apa-apa, ya, kepada orang lain yang ternyata dia sendiri tidak mau mengerjakannya. Ya Allah. Termasuk yang saya sampaikan pada malam hari ini. Berat ya. Berbicara 1 jam, kurang lebih 1,5 jam, setelah itu selesai. Berbicara lagi 1 jam, 1,5 jam, setelah itu selesai. Habis begitu saja? Tidak, jamaah sekalian. Ini akan dihisab nanti pada hari kiamat. Perkataan saya, ucapan saya, dakwah saya, apa yang saya sampaikan, meskipun itu benar, tapi kita tidak tahu bagaimana penilaian Allah. Kata kita benar. Apakah saya sudah mengamalkan? Apakah Anda sudah mengamalkan? Sama-sama kita. Kita akan diminta penghisapan nanti pada hari kiamat. Tentang ilmu ini, apa yang telah kita ketahui, dan apakah telah kita amalkan, dan kalaupun kita sudah dakwahkan, apakah kita sudah mengamalkan terlebih dahulu? Bukankah Nabi mengatakan, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidak akan bergeser, tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, sampai ditanyakan kepadanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Dihisap nanti, ditanya pertama umur dulu. Yang kedua apa? Yang Allah tanyakan kepada kita nanti pada hari kiamat. Wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan belum? Ilmunya itu sudah diamalkan belum? Kok dia berani berdakwah? Kok dia berani menyampaikan Islam dan sunnah? Kok dia berani menyampaikan sesuatu yang berkaitan tentang agama yang sebetulnya dia pun belum paham? Semua orang merasa berhak untuk berdakwah. Semua orang merasa berhak untuk memahami sesuai dengan pemahaman masing-masing. Subhanallah. Kalau kita lihat di sosial media ya, netizen-netizen itu memberikan komentar-komentar atas dakwahnya. Siapapun yang berdakwah diberikan kritikan, apalagi orang yang mendakwahkan sunnah, mendakwakan Islam sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka memberikan statement-statement yang luar biasa ketika tidak sesuai dengan pemahaman organisasinya, tidak sesuai dengan pemahaman kelompoknya, tidak sesuai dengan pemahaman golongannya. Maka mereka dengan mudah memberikan, wah ini kafir, wah ini radikal, wah ini keras, wah ini ekstrim, wah ini dajjal, wah ini iblis. Saya melihat langsung, bukan kata orang. Penilaian dari netizen-netizen yang saya tidak tahu siapa mereka.
permasalahan-permasalahan yang kecil, yang tidak begitu besar, ada beda pendapat yang bisa dimaklumi, bisa ditoleransi. Para ulama saja beda pendapat, apalagi kita. Tapi netizen memberikan komentar dengan iblis, dengan dajjal, dengan kufur. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Berani sekali ya. Yang berdakwah harus ikhlas, yang berdakwah harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka dakwahkan, dan yang memberikan komentar-komentar miring itu pun, komentar negatif yang luar biasa, mereka pun akan dihisap nanti pada hari kiamat. Ya, kita lihat bagaimana perkataan para ulama ya tentang masalah dakwah ini. Al-Imam Fudail bin Iyad, seorang ulama di zaman tabi'in. Fudail bin Iyad, seorang ulama di zaman tabi'in, rahimahullah. Beliau mengatakan, berhati-hatilah engkau. Jangan sampai engkau bisa menunjukkan manusia kepada Allah. Kemudian engkau sendiri tersesat. Engkau bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan informasi, keterangan kepada manusia untuk mereka kembali kepada Allah. Tapi engkau sendiri tersesat. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmunya. Kata beliau, mohonlah selalu perlindungan kepada Allah. Jangan sampai engkau menjadi jembatan yang dilalui menuju ke surga, sementara engkau sendiri justru nanti dilemparkan ke neraka. Engkau menjadi jalan hidayah bagi orang lain, tapi engkau sendiri justru dilemparkan oleh Allah ke neraka. Dan nanti manusia mungkin kaget dengan kondisi orang tersebut. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dalam kehidupan dunia orang tahu siapa dia. Dia seorang ustaz, seorang da'i, seorang mubaligh, seorang yang suka mengajak orang lain. Ayo lakukan ini, lakukan ini. Kerjakan ini, kerjakan ini. Tapi ternyata nanti di akhirat, kata beliau, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, engkau jangan sampai menjadi jembatan yang dilalui menuju ke surga dengan sebabmu banyak orang yang tercerahkan dan mendapatkan hidayah, sementara engkau sendiri justru nanti dilemparkan ke neraka. Karena tidak mengamalkan ilmunya. Hubbud dunia yang luar biasa. Mengajak orang kepada akhirat, tapi dia sendiri adalah orang yang mengajak dirinya kepada dunia lebih banyak. Ini sekali berulama, takut, dan beliau menasehati kaum muslimin yang lain. Begitu juga Al-Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, sungguh suatu hari aku berada di majlisku. Suatu hari aku berada di majlisku, maka aku pun melihat orang-orang di sekitarku, lebih dari 10.000 manusia yang hadir. Ya, luar biasa ini dakwahnya Al-Imam Ibnul Jauzi. Banyak sekali orang yang hadir pada waktu itu ya. Bukan sekarang. Lebih dari 10.000 orang yang hadir, kata beliau. Dan tidak seorang pun dari mereka, kecuali mereka terenyuh, luluh hatinya. Dan mereka pun meneteskan air mata dengan sebab nasihat-nasihat dan dakwah yang aku sampaikan. Luar biasa. Tidak ada mic, tidak ada speaker. Lebih dari 10.000 orang yang hadir. Tapi mereka bisa mendengarkan itu, karena disampaikan lagi. Ada orang yang menyampaikan kembali kepada orang-orang yang lain yang hadir pada waktu itu. Dan mereka menangis, mereka terenyuh, mereka tersentuh, dan mereka tumbuh rasa takut kepada Allah. Tapi kemudian beliau berkata kepada dirinya sendiri, beliau mengatakan, bagaimanakah nasibku kelak apabila mereka seluruhnya justru selamat di akhirat, sedangkan aku mendapatkan kesengsaraan. Bagaimana nasibku nanti di akhirat ketika mereka yang aku dakwahi ini ternyata orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, ternyata aku sendiri tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Begitu takutnya beliau. Allahu Akbar. Ini ulama. Pantas untuk menyampaikan dakwah. Pantas untuk menyampaikan kebenaran. Pantas untuk menyampaikan Islam dan sunnah. Dengan ilmu yang telah, insya Allah kita berbaik sangka ya, tentunya ilmu yang telah dia amalkan terlebih dahulu. Hafal Quran 30 juz, hafal hadis, Al-Hafiz, Imam
Ibnul Jauzi rahimahullah hafal Quran dan hadis, pantas untuk berdakwah dan sudah mengamalkan ilmunya insyaallah taala. Orang saleh, orang bertakwa, orang yang sangat takut kepada Allah. Tapi beliau ketika berdakwah dan banyak orang yang menangis, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang terenyuh dan tumbuh rasa takut kepada Allah, lebih dari 10.000 orang. Tapi kemudian dia takut dengan dakwah yang telah dia sampaikan kepada orang lain. Bagaimanakah nasibku kelak nanti pada hari kiamat ketika mereka seluruhnya mendapatkan keselamatan dari Allah. Mereka justru selamat dari neraka. Tapi sedangkan aku mendapatkan kecelakaan nanti di akhirat. Bagaimana nasibku? Luar biasa. Dia masih memikirkan nasibnya. Mungkin orang melihat, tidak mungkinlah sekaliber Anda, tentunya Anda berada di sorga. Tidak mungkinlah sekaliber Anda mendapatkan siksa kubur. Tidak mungkinlah selevel Anda mendapatkan siksa neraka. Tidak jamaah sekalian. Justru semakin tinggi ilmu dan amal seseorang, semakin dia dekat kepada Allah, semakin tumbuh rasa takutnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan dia takut dengan dirinya sendiri. Takut kalau termasuk orang yang tidak benar dalam menyampaikan dakwahnya kepada orang lain. Tidak benar dalam mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Engkau menyampaikan, engkau sudah melakukan, engkau sudah berdakwah, apakah engkau sudah mengamalkan? Karena ayatnya ada, hadisnya ada. Begitu juga perkataan dari ulama Syekh Muqbil. Syekh Muqbil rahimahullah, ulama besar di zaman ini ya, yang sudah meninggal dunia dan beliau hidup di negeri Yaman. Syekh Muqbil rahimahullah, beliau pernah berkata, kita khawatir bahwasanya orang-orang belajar kepada kita, tetapi justru mereka yang masuk surga. Sementara kita justru hanyalah di depan pintu-pintu surga. Atau kita berlindung kepada Allah, jangan-jangan kita akan dibawa ke tempat yang lain, yaitu neraka. Kita khawatir bahwa orang banyak belajar kepada kita. Ini ulama. Kita khawatir banyak orang yang belajar kepada kita, mengambil ilmu kita. Kita sampaikan ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Rasul bersabda, para sahabat seperti ini. Banyak orang yang belajar kepada kita. Tetapi justru mereka yang belajar kepada kita ini, merekalah yang akan masuk surga. Sedangkan kita barangkali hanya berada di depan pintu surga. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan, karena belum mengamalkan ilmu. Atau jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang dihalau menuju ke neraka. Subhanallah, rasa takut beliau yang luar biasa. Maka hendaknya, kata beliau, kita takut terhadap perbuatan riya yang akan menimpa kita. Hendaknya kita pun merasa takut jangan sampai tertipu oleh diri kita sendiri. Jangan sampai riya, jangan sampai tertipu dengan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa banyak orang yang hadir, banyak orang yang tersentuh, banyak orang yang suka dengan retorika kita, dengan ilmu kita, dengan hafalan kita. Jangan tertipu dengan apa yang kita miliki. Karena hasil kita belum mengetahui. Bagaimana penilaian Allah. Bisa jadi pada waktu itu kita riya, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dan ketika itu bisa jadi mungkin ujub, berbangga-bangga dengan diri kita. Bisa jadi pada waktu itu kita sombong, merasa hebat dibandingkan yang lain. Na'udzubillah. Jadi pada malam hari ini jamaah sekalian, kita sekaligus ya menjelaskan tentang orang yang berdakwah mesti dengan ilmu. Dan kalaupun sudah memiliki ilmu lalu menyampaikan sesuatu kepada orang lain, hendaknya dia mengamalkan ilmu itu terlebih dahulu. Dan kalaupun sudah semuanya, ilmunya benar, dakwahnya benar, dia pun sudah mengamalkan ilmunya sebelum berdakwah. Sudah benar, tapi tetap wajib kita takut. Karena semua amal kita masih misteri. Semua amal yang kita lakukan selama di dunia, tidak ada yang tahu diterima atau tidak oleh Allah. Harapan tetap ada. Rasa harap tetap ada dan wajib memiliki rasa harap kepada Allah. Tapi besarkan rasa takut kita. Jangan sekedar berharap, atau apalagi kalau kita menonjolkan apa yang kita miliki saat ini, yang dikhawatirkan dengan adanya ujub dan sombong, akhirnya hilanglah pahala dari amal yang telah kita kerjakan. Auzubillah min dzalik.
Maka marilah sama-sama kita evaluasi apa yang telah kita lakukan. Di sini pembahasannya khatib yang menyampaikan ya kebenaran di atas mimbar, barangkali khutbah Jumat, barangkali khutbah Idul Fitri, Idul Adha, barangkali dia menyampaikan kajian-kajian di mana-mana. Dai, mubaligh, ustaz, ulama, kiai, apapun namanya. Tapi perhatikan bahwa sebetulnya intinya kaum muslimin siapapun, mereka wajib berdakwah sesuai kemampuannya, sesuai dengan ilmunya, tapi perhatikan bahwa hendaknya kita ikhlaskan niat kita, dan hendaknya kita amalkan ilmu kita terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan kepada orang lain. Selamatkan dulu diri kita sebelum kita menyelamatkan orang lain. Jangan sampai kita seperti lilin. Sebagaimana kita lihat di buku ini di halaman 130. Ya. Nabi menyebutkan perumpamaannya seperti lilin. Kata Nabi SAW, "Mathalul ladzi yu'allimun nas al-khair." Ya, perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Dia tidak mau untuk mengamalkan. Tapi dia mengajarkan kebaikan, menghimbau, mengajak, memerintahkan bahkan. Tapi dia melupakan dirinya sendiri dan dia tidak mau mengamalkan ilmunya seperti lilin yang menerangi orang lain tapi membakar dirinya. Dia terangi orang lain dengan lilin tersebut, tapi dia membakar dirinya seperti lilin yang memang kita lihat menerangi sekitarnya, tapi membakar dirinya semakin lama semakin habis lilin tersebut termakan oleh api. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Lembutkan hati kita, ikhwan dan akhwat. Jangan keras. Kita ini baru saja selesai Ramadan. Baru saja selesai Ramadan dan kita berada di bulan Syawal. Seharusnya lembut hati kita untuk tumbuh rasa takut kepada Allah. Seharusnya lembut hati kita untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Seharusnya kita ini lebih menyelamatkan diri kita dulu sebelum menyelamatkan orang lain. Hu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perbaiki diri kita, semakin tingkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal kita sebelum kita menyampaikan kepada orang lain. Ya, meskipun nantinya barangkali ada kekurangan dan kelemahan setelah itu, maka kita iringi dengan taubat dan istighfar. Meskipun kita sudah berilmu, ilmunya benar, dan menyampaikan dengan ikhlas, dan menyampaikan setelah kita mengamalkan ilmu tersebut, tapi tetap saja setelahnya kita beristighfar, kita bertaubat, setelahnya kita beristighfar dan bertaubat. Ibadah apapun yang kita kerjakan di dunia ini, setelah selesai beribadah, kita ikuti dengan istighfar dan bertaubat. Setelah sholat, kita beristighfar. Setelah berpuasa, kita beristighfar. Setelah haji umroh, kita beristighfar. Setelah berdakwah, setelah menyampaikan kebenaran, setelah menyampaikan, menghimbau kaum muslimin untuk kembali kepada Allah, menyampaikan Quran dan hadis, kita pun segera bertaubat. Karena bisa jadi apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita sampaikan, banyak sekali kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang pasti ada. Dan tidak mungkin tidak ada. Kita memiliki banyak aib dan dosa. Orang lain pun juga memiliki aib dan dosa. Maka jangan kita coba cari-cari aib-aib orang lain, yang kita sebetulnya lebih banyak aibnya dibandingkan orang lain. Perbaiki, baca kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita sibuk membaca aib orang lain, menilai aib orang lain. Padahal kita termasuk orang yang lebih banyak aibnya dibandingkan mereka. Yuk, sama-sama kita perbaiki diri kita, perbaiki hati kita, perbaiki niat kita, dan perbaiki amal kita. Setelah berdakwah, kita evaluasi kembali dakwah kita. Setelah berdakwah, kita perbanyak istighfar dan bertaubat. Jangan berbangga-bangga dengan dakwah kita. Jangan berbangga-bangga dengan apa yang telah kita sampaikan, yang telah kita tulis, yang telah kita tulis maupun yang telah kita sampaikan kepada orang lain. Hendaknya
kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak mau berdakwah. Karena takut dengan resiko dan konsekuensi yang sangat berat. Tapi karena Allah yang memerintahkan, dan kita wajib menyampaikan bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu yang benar, maka kita berusaha untuk menyampaikan sesuai kemampuan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, yang berani untuk menyampaikan kebenaran, yang berani untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, meskipun berat konsekuensinya nanti di akhirat. Semoga Allah mencatat diri kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Semoga Allah mencatat diri kita termasuk orang-orang yang sudah mengamalkan ilmu kita, sudah mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Semoga dalam pandangan Allah kita termasuk orang-orang yang selalu mengamalkan ilmunya sebelum mereka berdakwah. Kita memohon kepada Allah agar dikuatkan iman kita, dikuatkan ilmu kita, dan diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mendakwakan Islam dan sunnah Nabi SAW kepada siapapun yang kita dakwahi. Semoga kita bisa menjadi jalan hidayah, bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain, sehingga orang lain pun tercerahkan dan mendapatkan kebenaran, dan bisa berubah, bisa bertaubat, dan kita pun juga yang menyampaikan semakin lebih baik, karena kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk kita juga berusaha menjadi lebih baik. Jangan sampai orang sudah berubah, ternyata kita yang menyampaikan tidak ada perubahan. Jangan sampai orang sudah bertaubat, ternyata kita sendiri pun tidak bertaubat. Ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya, jamaah sekalian. Marilah kita bertaubat kepada Allah, kita berusaha perbaiki diri kita, dan kita berusaha dengan mati-matian dan habis-habisan, agar kita bisa menjadi lebih berkualitas dalam pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya bisa dibacakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakumullah khairan ya Ustaz Dona atas ilmunya dan penjelasannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa dan Ustaz tadi kita dapat mengaminkannya dan mudah-mudahan kita semua eh, dapat menjadi orang-orang yang istiqomah eh, untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami, yang telah kita amalkan, kemudian mendakwakannya. Untuk selanjutnya, pada jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan pertanyaannya boleh disampaikan secara langsung melalui tombol raise hand ataupun juga berinteraktif langsung dengan Ustazuna Nazmi, ataupun juga pertanyaannya dapat disampaikan melalui eh, chat box. Kami persilahkan kepada Umu Amr di jemaah Bumi Mengaji yang mewakili jemaah di Amerika maupun juga Kanada. Tafadhol ya Umu Amr. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Bagaimana kalau di masa lalu ada seseorang yang aktif di organisasi, tapi bukan organisasi politik, hanya organisasi kependidikan, dan di sana pernah mengajak atau memberikan materi-materi tentang pendidikan, tetapi di dalamnya karena bukan berdasarkan agama, di dalamnya ada bercampur laki-laki perempuan atau ada musik. Padahal itu niatnya untuk mengajak ke kebaikan. Dan ternyata itu banyak kemaksiatan di dalamnya karena peristiwa yang tadi. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Karena itu banyak sekali dilakukan dan berkesinambungan, tetapi sudah ditinggalkan juga di waktu yang lama. Mungkin itu pertanyaan pertama, Ustadz. Ya, baik. Barakallahu fiik. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia,
Siapa sih di antara kita yang tidak punya dosa? Kita semua ini pendosa. Di hari ini kita berdosa. Kemarin kita berbuat dosa, dan besok kita berdosa kembali. Kalau tadi ditanyakan bahwa pernah di masa lalu melakukan suatu kesalahan-kesalahan, ya sudahlah, kita bertobat kepada Allah. Kita minta ampun atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Saya dan Anda sama-sama seorang pendosa. Banyak dosa. Di masa lalu maupun di masa sekarang. Dan besok pun tinggal sisa-sisa usia sebetulnya. Tinggal sisa-sisa umur yang ada. Itu pun juga diliputi dengan dosa-dosa. Baik sebagai jamaah biasa maupun sebagai seorang ustadz ataupun seorang ulama dalam berdakwah, menyampaikan Islam, jatuh bangun dia. Kadang benar, mungkin kadang dia salah. Kadang-kadang dia tergelincir, kadang-kadang dia tidak tahu. Kadang-kadang mungkin salah dalam menjawab yang sebetulnya tidak sengaja. Tapi begitulah manusia. Kita tidak lepas dari kesalahan, dan yang jelas kita berusaha untuk meminimalisir. Yang jelas kita berusaha untuk memperkecil tingkat kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah kita kerjakan. Ada satu hadis yang menggembirakan kita. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan kebaikan, barang siapa yang melakukan kebaikan pada sisa-sisa usia yang ada, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang melakukan kebaikan pada sisa-sisa usia barangkali 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau 20 tahun. Kita semua ini sama, jamaah sekalian. Tinggal menjalani sisa-sisa usia sebetulnya. Yang muda bisa mati, yang tua bisa mati. Barang siapa yang melakukan kebaikan pada sisa-sisa usia, maka diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan pada sisa-sisa usia, yang tinggal sedikit lagi kita akan mati, melakukan kejahatan, kemaksiatan, kedurhakaan, maka dia pun akan disiksa, kata Rasulullah, dengan sebab dosa-dosa di masa lalu dan dosa-dosa yang dia kerjakan saat ini. Pada sisa usia yang tinggal sedikit ini, bukan kebaikan yang dia kerjakan, justru kebanyakan kejahatan. Semakin tua semakin rusak, semakin tua semakin parah. Maka dia disiksa, kata Rasulullah, akibat dosa di masa lalu dan dosa yang dia kerjakan di saat ini. Maka ketika disampaikan tadi tentang dosa-dosa atau kesalahan yang dilakukan di masa lalu, jangan diulang kembali. Hendaknya kita perbaiki di masa sekarang. Tinggal sisa yang ada tidak lama. Kita tidak tahu usia kita. Kita lihat begitu banyak di sosial media atau di masyarakat kita. Orang-orang yang baru kemarin bertemu dengan kita sudah meninggal dunia. Di bulan Ramadan mereka meninggal dunia. Ketika Syawal mereka meninggal dunia. Baru kemarin kita bertemu dengan mereka. Maka kita segera bertobat kepada Allah. Lakukan kebaikan-kebaikan pada sisa-sisa usia ini. Ayo segera bertaubat. Segera berubah. Segera menjadi lebih baik. Jangan menyombongkan diri dengan kajian-kajian yang kita lakukan secara offline maupun online. Jangan ujub, jangan sombong, jangan ria. Tidak ada manfaat semuanya. Dulu kita pernah menyampaikan sesuatu, kita pernah mengerjakan sesuatu, pernah ini, pernah itu, ya sudahlah. Kita masing-masing punya pengalaman di masa lalu. Saya juga demikian. Semuanya pernah mengalami sesuatu yang keliru di masa lalu. Bahkan hari ini pun bisa jadi kita masih keliru. Tetapi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan kebaikan, dia berubah, dia bertaubat, dia berhijrah, dia menjadi lebih baik iman, ilmu, dan amalnya. Pada usia yang tersisa, dia berusaha menjadi lebih baik. Maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apapun dosanya, insya Allah.
Karena ada perubahan-perubahan yang dia lakukan. Dia bertaubat dengan taubat nasuha. Tapi barang siapa yang tidak melakukan kebaikan, justru melakukan kejahatan, kemaksiatan, kedurhakaan, kefasikan, kemunafikan, dan apapun pada sisa-sisa usia yang ada ini, maka dia akan disiksa dengan sebab dosa di masa lalu dan dosa yang dia lakukan pada saat ini. Ya, jadi ketika menyampaikan dakwah, jamaah sekalian, tentunya kita harus bisa menempatkan diri kita, apa ilmu yang kita miliki, dan kepada siapa yang akan kita dakwahi dan kita sampaikan. Barangkali ilmu yang berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan ilmu dunia, ya, yang penting ilmu itu benar, tidak menyalahi syariat. Dan ketika kita menyampaikan barangkali sesuatu yang ternyata ada suatu pelanggaran, ada sesuatu yang menyelisihi syariat, ya sudahlah, kita berubah saat ini. Kita buka lembaran baru. Kita bertekad, kita punya target bahwa sekarang harus lebih baik dibandingkan masa lalu. Kita punya target, kita punya tekad dan semangat. Dan semoga Allah kuatkan. Saat ini harus lebih baik dibandingkan masa lalu. Dan kalau kita dengan tekad dan target yang kita miliki saat ini, kita minta juga kepada Allah pertolongan dan bantuan, maka tentunya insya Allah kita akan lebih kuat. Dan kita bisa mengamalkan lebih baik pada sisa-sisa usia yang sangat sedikit ini. Dunia ini sedikit. Dunia ini sementara, tidak lama, dan pasti kita tinggalkan. Sepanjang apapun, semuanya sedikit. Mungkin di antara kita ada yang tinggal 1 hari, tinggal 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau mungkin ada 30 tahun lagi dia akan meninggal dunia. Tapi sama sebetulnya, sisanya sedikit. Yang penting ada tekad, semangat, ada kekuatan, ada niat yang ikhlas, dan mengikuti sunnah, berusaha istiqomah, berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan di masa-masa sebelumnya, yang memang mungkin kita tidak tahu, mungkin kita tidak sengaja, barangkali juga kita masih jauh dari agama. Insya Allah, waktu-waktu masih terbuka, peluang bagi kita untuk bisa semakin baik. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita di masa lalu dan di masa sekarang, dan kita mudah-mudahan di masa sekarang pun Allah kembali menambahkan taufik dan hidayah. Ditambahkan taufik dan hidayah, sehingga kita akhirnya bisa tegar di atas Al-Quran dan Sunnah. Meskipun banyak sekali tantangannya yang luar biasa. Tapi ya sudahlah, dunia sebentar. Jangan kita tertipu, terperdaya dengan bebasnya orang-orang kafir di muka bumi. Jangan kita tertipu dengan kaum muslimin yang tidak peduli dengan agamanya. Selamatkan diri kita dan agama kita. Selamatkan diri kita dan keluarga kita. Itu yang kita prioritaskan. Dakwahi mereka, dakwahi diri kita. Perbaiki mereka, perbaiki diri kita dalam waktu yang bersamaan. Barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ustadz, keluarga Ustadz, orang tua Ustadz dimanapun berada. Ustadz mohon nasihatnya. Kami pernah mendengar bahwa kalau ketika Ramadan kita tidak bisa melakukan satu ibadah yang maksimal, di luar bulan Ramadan pasti itu tidak bisa kita lakukan atau amat berat. Kalau ternyata Ustadz di Ramadan yang lalu banyak sekali kekurangan-kekurangan ibadah yang dilakukan, apakah itu artinya nanti di luar Ramadan sulit sekali untuk melaksanakannya? Padahal sebenarnya memang kami menyadari bahwa di Ramadan kemarin benar-benar tidak bisa melakukan banyak kelalaian, tapi bertekad ingin lebih baik setelah Ramadan. Dengan kata-kata yang tadi bahwa di luar Ramadan akan sulit, apakah yang seperti itu Ustadz? Bagaimana nasihat Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya. Barakallahu fiikum. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada balasan dari kebaikan, melainkan kebaikan pula yang akan didapatkan.
Tidak ada balasan dari kebaikan, melainkan kebaikan juga yang akan didapatkan oleh seseorang. Maksudnya apa? Seseorang yang melakukan kebaikan, Allah berikan mereka pahala. Allah berikan kepada mereka ganjaran. Yaitu Allah jadikan mereka mampu untuk melakukan kebaikan berikutnya. Kebaikan yang mereka kerjakan sudah ikhlas dan sesuai sunnah, ya, maka Allah berikan pahalanya di dunia dan di akhirat. Suatu pekerjaan, suatu amalan yang sudah ikhlas dan sesuai sunnah, Allah berikan pahala di dunia berupa apa? Pahala di dunia berupa salah satunya di antaranya, dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Kalau amalnya diterima, amalnya benar, maka dia mampu untuk melakukan kebaikan yang lain. Itu pertanda bahwa amalnya diterima. Seperti Ramadan. Kalau Ramadan kita diterima oleh Allah, benar ibadah Ramadan kita. Dari awal sampai akhir, Allah terima amal ibadah kita, maka pasti di bulan Syawal ini dan di bulan-bulan berikutnya, kita pun akan lebih baik. Artinya lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan. Bukan lebih baik dibandingkan Ramadan ya, tapi lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan. 1 bulan kita digembleng, 1 bulan kita ditempa, 1 bulan kita dibina, 1 bulan kita dididik. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi orang bertakwa? Supaya kita memiliki hati yang ikhlas, hati yang lembut. Mau diatur hidup dan kehidupan kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi SAW. Menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ya ikhlas, istiqomah, dan seterusnya. Diharapkan nanti masuk Syawal, orang itu semakin baik. Banyak perubahan yang semakin baik dibandingkan sebelum Ramadan. Itulah Ramadan yang diterima. Kalau sebelum Ramadan barangkali dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5 kekurangan-kekurangannya barangkali. Nah, begitu selesai Ramadan, kekurangan itu, dosa-dosa itu mampu ditinggalkan. Berarti Ramadannya diterima. Ketika sebelum Ramadan barangkali ada hal yang diwajibkan oleh Allah ya untuk sholat, untuk tertutup aurat dan lain-lain. Ya, dia belum bisa mengerjakannya. Tapi setelah selesai Ramadan, ternyata dia bisa sholat dengan benar. Pada waktunya, dia bisa menutupi auratnya. Dia bisa tinggalkan dosa-dosa yang dulunya sebelum Ramadan, dia tidak bisa meninggalkannya. Tapi selesai Ramadan, dia mampu. Ini pertanda. Ramadannya diterima. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, min thawabil hasanah, al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda-tanda kebaikan adalah orang itu mampu melakukan kebaikan berikutnya. Dan di antara kejelekan adalah orang itu ya melakukan kembali kejelekan berikutnya. Bahwa amalnya tidak diterima. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab, kemudian Syekh Shalih Fauzan juga mengatakan demikian, dan para ulama yang lain. Mereka mengatakan bahwa di antara tanda-tanda amal ibadah Ramadan itu diterima oleh Allah adalah setelah selesai Ramadan, kondisinya lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan. Ya, jadi intinya adalah dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita, ya sudahlah. Ya, kita memang manusia biasa, tetapi paling tidak tadi saya katakan, kita berjuang dulu, berkorban dulu. Tunjukkan bahwa kita memiliki target, memiliki tekad yang kuat. Allah akan bantu kita untuk menjadi lebih baik. Kalau kita katakan tahun yang lalu Ramadan saya tidak baik, Ramadan tahun ini juga tidak baik. Ya, kenapa jadi tidak baik? Apakah kita sudah berusaha? Kalau kita sudah berusaha, nggak mungkin menjadi tidak baik. Kitanya malas. Kita tidak berjuang, kita tidak berkorban, kita tidak semangat, kita tidak sungguh-sungguh. Itu sebabnya. Kalau kita betul-betul bertekad, semangat, sungguh-sungguh, berjuang, berkorban, mati-matian, habis-habisan, nggak mungkin Allah nggak bantu kita. Nggak mungkin.
Allah akan bantu. Waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa, kata Allah, yang menginginkan akhirat, menginginkan pahala dari Allah, kebahagiaan, keselamatan di akhirat nanti, dan dia bersungguh-sungguh, dia seorang mukmin, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan. Allah sebutkan sungguh-sungguh di sini. Kalau sudah sungguh-sungguh, nggak mungkin. Sungguh-sungguh untuk ikhlas. Sungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah. Karena dua ini syarat untuk diterimanya amalan. Ikhlasnya, niat tanpa riya, ujub, sombong, sum'ah, tidak ada. Hatinya bersih. Qalbun salim. Dan betul-betul amal itu sesuai sunnah, sesuai syariat. Ada tuntunan, dalil, keterangan, contoh, praktek dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau dua syarat ini sudah kita miliki, dan kita berusaha menjaga keistiqomahan itu dengan segala kemampuan yang kita miliki sambil kita minta pertolongan kepada Allah, pasti Allah akan buktikan janjinya. Demi Allah, saya berani bersumpah atas nama Allah. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran begitu banyak. Fadkuruni adkurukum. Ingat kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. La in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah kamu kepadaku, aku pun akan tambahkan nikmatku kepadamu. Wa ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Penuhi janjimu kepadaku, aku pun akan penuhi janjiku kepadamu. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kamu, akan meneguhkan imanmu. Jadi sebab akibat, ya, selalu Allah akan berikan pertolongan demi Allah, pasti itu dalam waktu yang dekat. Dan kita yakin Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yang penting kita beriman, beramal soleh. Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dia beramal soleh dan dia pun termasuk orang yang beriman, ikhlas, akidahnya benar, beramal soleh, mengikuti sunnah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh, bersemangat untuk mendapatkan ridhonya kami, maka merekalah orang-orang yang pasti akan mendapatkan hidayah. Allah tunjukkan mereka jalan-jalannya untuk mereka bisa berada di atas siratal mustaqim. Kenapa? Sungguh-sungguh mencari ridhonya Allah. Sungguh-sungguh bersemangat mencari wajah Allah. Sungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan dari Allah dengan niat yang ikhlas, ikhlas, ikhlas sesuai sunnah. Pasti demi Allah kita akan mendapatkan hasilnya. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Haram itu, nggak boleh. Kalau sudah berputus asa, kalau sudah berburuk sangka kepada Allah, bagaimana kita bisa berubah? Kalau kita melihat masa lalu, masa sekarang, saya gini, saya masih begini, apakah diterima? Ya, begitulah manusia, bukan Anda saja. Kita semua seperti itu. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi ketika kita mau berubah, kita mau bertaubat, kita mau berhijrah, mulailah kita menimba ilmu, mulailah kita memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal kita dengan sungguh-sungguh. Dan kita minta, ya Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, untuk selalu ingat kepadamu. Tolonglah aku, ya Allah, untuk bisa selalu bersyukur kepadamu. Tolonglah aku, ya Allah, untuk selalu bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Allahu Akbar. Ini doa jangan sampai kita lupakan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa Rasulullah yang Rasul ajarkan kepada kita. Ya Allah, tolonglah aku, bantu aku, ya Allah, untuk selalu bisa ingat kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Ya, jadi Allah melihat siapa di antara hambanya yang mereka berjuang, mereka berkorban, ya, mereka sungguh-sungguh, mereka bersemangat, mereka bertekad
Dan mereka yang ikhlas, mereka mengikuti sunnah. Siapa di antara mereka? Allah kuatkan, Allah kuatkan, Allah kuatkan. Allah kuatkan iman mereka nanti. Siapa yang sabar di antara mereka? Allah kuatkan lagi. Allah berikan kebahagiaan. Allah jadikan mereka orang bertakwa. Allah tambahkan taufik dan hidayah. Cuman masalahnya adalah kita mau nggak? Kalau nggak mau ya selesai. Kalau kita mau, maka Allah pasti bantu. Tidak ada suatu hal yang sulit bagi Allah. Tidak ada satupun yang sulit bagi pencipta langit dan bumi. Semuanya enteng, gampang, mudah, ringan. Dimanapun kita tinggal. Selalu kita bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Bersabar menghadapi ujian dan musibah. Kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Dan kita pun juga selalu berbaik sangka kepadanya. Ya, demikian. Jadi inilah kita lakukan sepanjang hidup kita. Ya, intinya adalah lakukan dan lakukan terus perubahan-perubahan itu. Jangan mundur ke belakang. Kalaupun jatuh bangun kita ya berdiri kembali. Kita lakukan lagi perubahan. Tidak pernah berburuk sangka kepada Allah dan jangan pernah putus asa. Itu modal kita untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz masih boleh ini satu pertanyaan singkat? Ya, silakan. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya bila usia saya sudah tua dan tidak mampu untuk punya hafalan yang banyak. Hafalan Quran cuma sangat sedikit. Apakah boleh berniat seperti ini Ustadz? Tidak apa-apalah, tidak usah menghafal hadis, yang penting bisa baca hadis. Apakah dengan niat seperti itu kita menaruh standar yang minimal atau memang diperbolehkan? Ya. Jazakumullahu khairan. Dan mohon nasihat Ustadz bagaimana metode belajar. Jazakumullahu khair Ustadz. Ya, wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, kita ini, ya, kita bukan ulama, kita bukan sahabat Rasul. Kita orang yang banyak sekali kekurangan. Dan Allah pun tahu. Meskipun barangkali mungkin ya, barangkali kita sudah berusaha mati-matian, habis-habisan untuk belajar, berdakwah lagi, nulis lagi, menyampaikan lagi, berubah lagi, bertobat lagi, berhijrah lagi. Allah sudah tahu. Tapi ya tetap saja kita tidak bisa kita merasa bahwa kita sepertinya banyak sekali kekurangan. Ya, tidak sebagaimana orang-orang lain yang barangkali lebih banyak sekali kelebihannya dibandingkan kita. Nah, jadi masalah Al-Quran dan hadis tadi, yang lebih baik adalah tentunya kita bisa menghafalnya. Kita bisa membaca, kita bisa mempelajari, ya, dan kita bisa menghafalnya. Dengan demikian nanti kita bisa manfaatkan untuk menyampaikan kembali kepada orang lain. Itu yang terbaik sebetulnya, kalau kita bisa. Tapi mungkin tidak semua kaum muslimin yang bisa. Ya, untuk menghafal Quran dengan jumlah yang banyak, atau menghafal hadis dengan jumlah yang banyak. Yang penting mungkin mereka menganggap kami sudah baca Al-Quran dan hadis, kami sudah paham, dan kami sudah amalkan. Adapun dalam mendakwahkannya, kami serahkan kepada para ustadz saja. Karena untuk berdakwah itu mesti menghafal. Yang lebih baik menghafal dengan pemahaman yang benar. Ya. Jadi untuk bisa menghafal hadis tadi yang ditanyakan ya, menghafal hadis kita katakan bahwa kalau memang kita bisa, kenapa tidak? Lebih baik. Dan kita menghafal hadis itu dalam rangka untuk bisa mendakwahkan sunnah Nabi SAW. Berbeda dengan kita menghafal Al-Quran. Kalau kita menghafal Al-Quran, ya kita bisa bawa bacaan tersebut di dalam sholat kita, di dalam ibadah kita secara sendirian. Ya, tidak mesti kita harus menyampaikan kepada orang lain, meskipun ada ayat Al-Quran yang setelah kita hafal, kita bisa sampaikan kembali kepada orang lain. Bisa saja. Tetapi yang lebih lebih penting adalah ketika menghafal Quran, kita bisa bawa bacaan tersebut di dalam sholat dan di luar
sholat, ketika kita beribadah kepada Allah. Kalau memang kita punya kemampuan lebih, ada waktu, ada tenaga, ada yang lain-lain, maka kita tingkatkan diri kita. Selain kita bisa membaca Quran dengan baik, selain kita bisa memahaminya dengan benar, ya kita tingkatkan bisa menghafalnya untuk tujuan ibadah dan sekaligus dakwah. Ibadah dan dakwah. Begitu juga hadis. Hadis itu kita baca, ya, kita pahami. Itu yang paling penting. Ya, karena Al-Quran dan Sunnah itu untuk dipahami dan diamalkan. Ya, adapun masalah menghafalnya dalam rangka untuk berdakwah, ya sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Itu lebih baik kalau memang kita mampu. Ya, mungkin ada hadis 1, ada hadis 2, ada hadis 3. Ya, balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan dariku meskipun cuma 1 ayat. Sampaikan. Meskipun cuma 1 ayat, balighu anni walau ayah. Meskipun 1 ayat, sampaikan. Bagi orang yang sudah paham terlebih dahulu ayat tersebut. Bagi orang yang sudah hafal terlebih dahulu, barangkali ya, ayat atau hadisnya dan paham hadisnya, dia sudah mengamalkannya, mengamalkan ilmunya. Nah, itu sampaikanlah kepada orang-orang yang kita inginkan. Jadi intinya adalah menghafal itu adalah tambahan bonus ya, sebagai bentuk keutamaan karena kita ingin berdakwah. Ya, kalau masalah hadis. Tapi kalau masalah Al-Quran, kita menghafal itu karena memang suatu keutamaan, karena kita ingin membawa ayat tersebut di dalam sholat kita maupun di luar sholat kita, dan kalau ada kesempatan juga kita bisa menyampaikan ayat tersebut kepada orang lain. Barangkali seperti itu ya. Jadi skala prioritasnya tentunya adalah kita membaca dan kita pahami dan kita amalkan dulu. Itu skala prioritas. Membaca, memahami, dan mengamalkan. Itu dulu. Ya, setelah itu barangkali kita sudah beres semua, baru kita mendakwahkan. Baru kita menyampaikan kepada orang lain sesuai kemampuan kita. Ya. Adapun tadi metode belajar, bagaimana cara belajar? Ya, mungkin singkat saja ya. Singkat saja. Saya pernah mendapatkan suatu nasihat dari guru saya. Dulu ketika beliau masih hidup, ya, beliau menyampaikan nasihat kepada saya mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. Ya, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. Beliau menasihati saya, beliau mengatakan bahwa jika ingin menjadi orang yang berilmu, ya, menjadi orang yang berilmu, maka kata beliau, yang pertama adalah perbanyaklah untuk membaca. Perbanyak untuk membaca. Yang kedua, perbanyaklah untuk melihat. Ya, artinya hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu, di situ melihat adanya ustadz atau narasumber yang menyampaikan ilmunya. Yang pertama membaca buku-buku, membaca kitab-kitab. Ya. Yang kedua, hadir melihat bagaimana seorang guru yang menyampaikan kajian di majelis ilmunya. Yang ketiga, banyak mendengar, kata beliau. Banyak mendengar dalam kajiannya, atau mungkin ada kasetnya, mungkin ada VCD-nya, mungkin sekarang YouTube dan lain-lain. Ya, tidak bisa hadir di majelis ilmu, tapi paling tidak banyak mendengar hal-hal yang bermanfaat. Banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar, dan banyak berdoa. Dan begitu juga yang kelima, sungguh-sungguh untuk mengamalkan 4 poin tersebut. Sekali lagi, banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar, banyak berdoa kepada Allah agar diberikan tambahan-tambahan taufik dan hidayah, dan sungguh-sungguh mengamalkan semuanya itu. Ya, tentunya dari rangkaian ini kalau kita amalkan secara rutinitas, ya dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang tinggi, dan tentunya kita tahu ya manhajnya pasti benar, mengikuti Rasulullah dan para sahabat, mengikuti sunnah beliau, maka insya Allah kita akan mampu menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang paham, menjadi orang yang mampu istiqomah di atas ilmu yang telah kita pahami. Mampu mengamalkan ilmu tersebut.
Artinya banyak cara-cara yang bisa dilakukan ya. Mungkin orang lain punya cara yang lain, mungkin punya metode yang lain. Ya, tapi ini yang saya pernah dapatkan dari guru saya sendiri. Beliau menasihati saya dengan cara seperti itu dan bagus sekali. Menurut saya efektif dan insya Allah sudah terbukti. Ya, banyak membaca, banyak mendengar, banyak melihat, banyak berdoa, dan sungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Maka insya Allah ilmu kita menjadi barokah. Barokah, berkah ilmu tersebut, di mana Allah berikan kebaikan-kebaikan dari ilmu yang kita dapatkan, di mana kita semakin paham, kita pun semakin mudah, ringan, dan gampang mengamalkannya, dan kita pun mampu untuk bisa mendakwahkannya kepada orang lain. Dan ketika kita menuntut ilmu itu, hendaknya jangan dengan satu orang ustadz. Ya, banyak membaca, banyak hadir di majelis ilmu, banyak melihat, banyak mendengar. Tapi nggak bisa dengan satu orang ustadz. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, yang berkah, ya, yang dimana nantinya kita bisa mendapatkan banyak kebenaran. Tentunya jangan dengan satu narasumber, kita harus belajar dengan banyak ustadz. Ya, karena apa? Satu ustadz itu dia bukan nabi dan rasul. Bisa jadi mungkin dia ada plus dan minus. Ya, maka perbanyaklah belajar dengan ustadz-ustadz sunnah dengan begitu banyak materi-materi yang mereka berikan. Ya, barangkali mereka punya keahlian, punya kepandaian dari ilmu-ilmu tertentu yang lebih menonjol dibandingkan ustadz-ustadz yang lain. Yang mana tema yang kita butuhkan, yang mana materi yang kita butuhkan, ya, maka kita lebih prioritaskan tema-tema seperti itu. Dan semakin banyak narasumber, semakin banyak kajian-kajian yang kita hadiri, yang kita dengar, semakin banyak buku-buku yang kita baca, itu semuanya bisa menjadikan kita semakin bertambah iman, bertambah ilmu, dan semakin berkah ilmu yang kita dapatkan. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang menjadikan kita semakin tawadu, semakin kita tidak sombong. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang menjadikan kita mampu menjadi orang bertakwa. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang menjadikan kita semakin ikhlas. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang menjadikan kita semakin banyak ingat akhirat. Seakan-akan, seolah-olah jasad kita di dunia, tapi hati kita sudah di akhirat. Kita bisa meletakkan dunia di tangan kita dan akhirat berada di hati kita. Itulah hasil ilmu yang benar seharusnya. Kadang ada orang yang hafal Quran 30 juz, tapi tidak paham tentang Al-Quran. Padahal output dari Al-Quran itu adalah dia semakin dekat kepada Allah. Semakin tumbuh rasa takut kepada Allah. Semakin banyak ingat kepada akhirat. Dan semakin banyak persiapan bekal-bekal sebelum datangnya kematian. Bukan sekedar hafal, mantap sekali hafalannya, bagus suaranya, merdu sekali suaranya. Bukan itu hasil yang terpenting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana setelah itu. Sikap kita semakin dekat atau tidak. Semakin jauh dari maksiat atau tidak. Semakin melaksanakan perintah atau tidak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Ya, tahapan-tahapan menuntut ilmu yang saya lakukan. Ya, mudah-mudahan bisa dilakukan juga oleh jamaah yang lain. Kita berharap apa yang kita lakukan ini positif ya, insya Allah. Tapi yang jelas, apapun yang kita kerjakan, kalau Allah tidak memberikan bantuan, tidak ada manfaat. Apapun yang kita kerjakan, metode apapun, kalau Allah tidak memberikan pertolongan, maka tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Maka intinya, dekatkan diri kita juga kepada Allah. Perbanyak doa, minta bantuan. Ya, segala macam di samping usaha kita sebagai manusia, insya Allah dengan demikian kita pun akan diberikan berbagai macam keutamaan, berbagai macam kelebihan, berbagai macam hal yang mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal yang sangat baik sekali bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu Baik, ta'ala a'lam bissawab. baik Ustadz. Masya Allah, syukuran jazakallah atas penjelasannya. Mohon izin Ustadz, pertanyaan dari chat apakah boleh disampaikan Ustadz?
Masih ada? Satu lagi pertanyaan. Satu Ya, lagi silakan. pertanyaan terakhir, insya Silakan. Allah. Silakan. Baik, pertanyaan datang dari Ukhti Meli di Pasbar. Untuk pertanyaan, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya, Ustaz. Selama ini kita bermudah-mudahan menyampaikan copy paste tentang agama di Facebook. Ternyata konsekuensinya ada, misalnya tentang hutang. Sementara yang menyampaikan ada hutang. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah lebih baik diam ataukah tetap meneruskan ilmu? Begitu Ustaz maksudnya. Pertanyaannya. Iya. Barakallahu fiik. Berhutang itu hukum asalnya hendaknya kita hindari. Karena kita khawatir. Kita tahu konsekuensinya kan. Berhutang itu bisa menimbulkan mudarat di dunia sampai ke akhirat. Bahkan kita sudah bahas dengan orang yang berhutang itu bisa menyebabkan siksa kubur. Bahkan orang yang mati syahid pun mereka belum bisa masuk ke dalam surga disebabkan hutang-hutang yang mereka miliki. Besar sekali, sangat berbahaya. Maka hukum asalnya hindari. Jangan menggampang-gampangkan diri kita dalam berhutang. Tetapi apabila memang terpaksa, darurat, maka boleh. Ya, ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bukan dengan keinginan-keinginan. Saya pengen ini, saya pengen ini, saya ingin ini, bukan keinginan-keinginan, tapi kebutuhan di hidup. Terpaksa darurat boleh. Ya, tapi kalau sudah masuk pada keinginan, banyak sekali keinginan duniawi, jangan berhutang. Bersabarlah kita. Ya, tetap kita berusaha, tetap kita berdoa kepada Allah, ya, dengan kita berusaha maksimal, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi bahwa ada orang yang menyampaikan tentang masalah hutang, tapi dia sendiri berhutang. Nah, ini kita tidak tahu ya. Saya pun tidak tahu kepada orang tersebut. Apakah dia menyampaikan kepada orang lain, kamu jangan berhutang, itu bisa berbahaya pada dirimu. Dia menyampaikan bagaimana konsekuensi dari orang berhutang. Dia nggak bisa bayar segala macam, ya ada siksa kubur dan lain-lain. Kayak sih kita tidak tahu apakah memang dia meminjam itu, dia juga berhutang dalam kondisi karena kepepet, dia darurat, atau karena banyak keinginan. Kalau dia menyampaikan kepada orang lain, jangan berhutang, jangan menggampang-gampangkan dalam berhutang, tapi ternyata kita tahu persis ya bahwa dia pun menggampang-gampangkan diri. Tentunya ini berdosa, karena tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Janganlah kita menggampang-gampangkan dalam berhutang. Hendaknya kita takut kepada Allah, hutang itu berbahaya, begini, begini, begini. Ini hadisnya, ini ayatnya misalnya, seperti itu. Tapi ternyata mungkin ya, kita ketahui, ternyata dia menggampang-gampangkan dirinya dalam berhutang. Wah, Anda berdosa ini. Anda mengajak orang lain untuk tidak berhutang dengan menggampang-gampangkannya, tapi Anda menggampang-gampangkan. Berbeda dengan apa yang Anda sampaikan kepada orang lain. Ini kalau benar seperti itu. Tapi kalau andai kata dia menyampaikan jangan menggampang-gampang dalam berhutang, ternyata dia berhutang. Dan dia berhutang pun karena memang terdesak, darurat, kepepet. Nah, ini kan boleh. Andai kata begitu ya, boleh, nggak masalah. Ya, karena dia menyampaikan ke orang lain jangan menggampang-gampangkan dalam berhutang. Dia pun tidak mau bergampang-gampang. Tidak mau bermudah-mudahan dalam berhutang. Tahu-tahu tiba-tiba ada sesuatu. Ada suatu kondisi yang tidak bisa dia elakkan karena memang membutuhkan bantuan orang lain, barangkali begitu. Akhirnya dia terpaksa berhutang kepepet darurat yang nantinya mudah-mudahan dia bisa membayarnya. Nah, kalau seperti ini nggak masalah ya, insya Allah, karena memang tidak ada niat dari dirinya untuk menggampang-gampangkan berhutang. Tidak ada niat dari dirinya untuk bermudah-mudahan. Tapi karena kepepet saja, darurat, terpaksa. Nah, itu jadi kondisinya kita lihat ya. Apakah orang itu memang dia termasuk yang menggampang-gampangkan, bermudah-mudahan, atau dia kepepet, darurat dan terdesak. Itu saja kita bisa lihat ya. Jadi kita jangan juga mudah-mudah untuk menjudge orang lain, memvonis orang lain, atau memberikan sesuatu statement-statement yang buruk kepada orang lain. Karena dikhawatirkan bisa jadi dia termasuk orang yang terpaksa.
ya, dia sudah menyampaikan benar yang disampaikan, tapi ada satu situasi dan kondisi yang ternyata dia terpaksa, nggak bisa terelakkan untuk meminjam untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nggak bisa kan, makan, minum, ya, untuk kebutuhan pakaian, untuk kebutuhan rumah tangga, kan nggak bisa dielakkan ini. Ya, terpaksa. Seperti ini tidak masalah ya. Mudah-mudahan dia bisa perbaiki dirinya kembali dan semoga nantinya dia menjadi lebih baik. Ya, barangkali sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Subhanakallahumma wa Khairan. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi